Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang uji normalitas parametrik menggunakan uji chi-square ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar uji normalitas non parametrik dengan menggunakan uji Lilliefors. Apa bedanya? Kita review lagi. Kalau uji normalitas parametrik kemarin syaratnya harus datanya adalah data bergolong gitu ya. Nah, gimana kalau data hasil penelitian kita bukan data bergolong? Maka kamu bisa menggunakan uji normalitas dengan Lilliefors gitu ya. Mari kita simak sama-sama. Nah, uji normalitas dengan metode Lilliefors itu kita gunakan jika data yang kita miliki itu tidak dalam distribusi frekuensi data bergolong. Nah, kalau metode chi-square yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, itu kita menggunakan rata dan deviasi baku. Tapi pada metode Lilliefors ini kita tidak menggunakan kedua itu. Jadi, setiap data dari XI kita ubah menjadi bilangan baku ZI dengan melakukan transformasi. Rumusnya adalah ZI sama dengan XI dikurangi X bar per S gitu ya. Nah, nanti statistik ujinya adalah kita mengambil nilai maksimum dari mutlak FZI dikurangi SZI, di mana FZI itu adalah peluang dari Z kurang dari sama dengan ZI. Kemudian SZI itu adalah proporsi cacah dari Z kurang dari ZI terhadap seluruh Z. Nah, nanti daerah kritis ujinya kita menggunakan N lebih dari L alpha N, di mana N-nya adalah ukuran sampel. Nah, tabelnya kita nanti akan menggunakan tabel Lilliefors. Nah, contohnya kita memiliki sampel berukuran 6 yang diambil secara random dari populasinya. Nah, keenam nilai yang kita ambil itu adalah 4, 0, 8, 6, 14, dan 10. Kemudian kita gunakan alfa 5% untuk menguji apakah sampel tersebut itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, berarti hipotesis yang mau kita uji adalah H0-nya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan lawannya adalah sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Level signifikansinya tadi 5% atau 0,05. Kemudian statistik ujinya kita menggunakan Lmax dari mutlak FZI dikurangi SZI. Tadi keterangannya ini. Nah, lalu kita lakukan komputasi. Nah, data yang tersedia ini nanti akan kita transformasi, ya kan? Dimana rumusnya kita dapatkan ZI itu sama dengan XI min X bar dibagi S, gitu kan? Maka kita cari X-nya dulu, jumlahannya adalah 42, X barnya sehingga 42 dibagi 6 yaitu 7. Nah, selanjutnya sigma X bar, berarti masing-masing data kita kuadratkan dulu lalu kita jumlah. Berarti 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 8 kuadrat dan seterusnya, lalu kita jumlahkan sehingga kita dapat 412. Selanjutnya kita cari S, di mana S itu adalah akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N dikali N min 1. Tadi kita sudah dapat nilainya sehingga S-nya adalah 4,86. Nah, informasi ini kita gunakan untuk mencari transformasi ZI. Nah, sehingga kita buat tabel. Di sini tadi XI-nya, nah kita cari ZI. ZI tadi adalah XI min X bar dibagi S, di mana X barnya adalah 7 dan S-nya adalah 4,86. Sehingga ZI yang pertama adalah 0 dikurangi 7 dibagi 4,86. Hasilnya adalah negatif 1,44. Nah, kita substitusikan ke sini.
Yang Z2 berarti kita dapat negatif 0,62. Yang ketiga berarti 6 dikurangi 7 dibagi 4,86 hasilnya negatif 0,21. Z4 0,21, Z5 0,62, Z6 adalah 1,44. Nah, selanjutnya kita gunakan tabel Z untuk mencari nilai FZI. Ini tabelnya. Tadi nilainya adalah Z1 sama dengan negatif 1,44. Nah, kita mau lihat FZI-nya. Berarti 1,44. 1,44 itu adalah 0,4251. Berarti luasnya adalah 0,4251. Selanjutnya Z2 0,62 berarti 0,2324. Ingat ya, kita mencari luas sehingga luas itu selalu positif. Z3 0,21 berarti 0,0832. Selanjutnya Z4 itu 0,21 berarti sama dengan Z3 ya, 0,0832. Z5 sama dengan Z2, Z6 sama dengan Z1. Ini luas yang kita dapat. Nah, sekarang kita mau mencari nilai FZI, di mana FZI itu adalah peluang Z kurang dari sama dengan ZI. Nah, dalam kurva Z itu kan kita bisa membagi dua daerah, di mana titik tengahnya itu adalah 0. Nah, yang ke kiri itu adalah separuh dari daerah itu kan. Nah, berarti separuhnya itu adalah 50% atau 0,5. Sehingga ketika kita mencari peluang Z kurang dari negatif 1,45, ini kan luasnya ada di sebelah kiri dari titik 0 tadi ya. Nah, berarti peluangnya adalah separuh daerah dikurangi ini luasnya, berarti 0,5 dikurangi 0,4251 sama dengan 0,0749. Kemudian F negatif 0,62 berarti 0,5 dikurangi 0,2324 hasilnya 0,2676. Nah, F negatif 0,21 nya adalah 0,4168. Nah, kalau negatif dia ada di sebelah kiri sehingga ini dikurangi gitu ya. Nah, kalau positif misalkan F 0,21 berarti dia terletak di daerah sebelah kanan sehingga 0,5 ditambah 0,0832 yaitu 0,5832. Untuk F 0,62 berarti 0,7324. F 1,44 berarti menjadi 0,9251. Nah, nilai ini, nilai F 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita masukkan ke tabel yang tadi sudah kita buat, yaitu di sini. Nah, sekarang kita mau mencari SZI. Nah, sebelum mencari SZI yang harus menjadi catatan adalah datanya ini harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, data di soal itu adalah 4, 0, 8, 6, 14, 10. Ketika kita masuk ke tabel, maka datanya sudah harus dalam posisi diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga datanya menjadi 0, 4, 6, 8, 10, 14. Kenapa harus diurutkan? Karena ini akan berpengaruh ke nilai proporsi S-nya ini, gitu ya. Kalau tidak diurutkan dulu, nanti di sininya hasilnya akan berbeda. Nah, setelah kita urutkan, maka kita ambil proporsi cacahnya. S
S negatif 1,44, ini N-nya ada 6. Berarti dia proporsi cacahnya adalah 1/6 atau 0,1667. Yang S negatif 0,62 berarti 2/6 atau 0,3333. S negatif 0,21 proporsi cacahnya berapa? Berarti 3. Jadi ini diurutkan ya, 1, 2, 3, 0,5. Kemudian S 0,21 nya adalah 4/6, S 0,62 nya adalah 5/6, S 1,44 nya adalah 6/6 atau sama dengan 1. Nah, FZI dan SZI sudah kita temukan, lalu kita mencari nilai mutlak FZI dikurangi SZI. Berarti yang pertama 0,0749 dikurangi 0,1667. Ingat ya, kita mengambil nilai mutlaknya, jadi di sini selalu positif. Lalu yang kedua berarti 0,2676 dikurangi 0,3333, hasilnya 0,0657. Yang ketiga adalah 0,0832, keempat 0,0835, yang kelima 0,1009, yang keenam 0,0749. Nah, dari kolom yang terakhir ini, kita selanjutnya adalah mencari nilai yang terbesar. Karena kita tadi rumusnya L sama dengan maksimum mutlak FZI dikurangi SZI. Mana yang paling besar? Nah, ternyata 0,1009. Sehingga L max-nya yang kita dapatkan adalah 0,1009. Nah, ini kita sudah selesai mencari L max. Selanjutnya kita mau mencari L tabel. Nah, L tabel tadi adalah alfa dengan ukuran sampelnya N. Nah, alfamu tadi 0,05, N-nya ada 6. Maka kita cari N-nya 6, taraf signifikansinya 0,05, berarti 0,319. Sehingga daerah kritisnya adalah L lebih besar dari 0,319. Padahal L hitungmu tadi, L max-nya adalah 0,1009. Masuk nggak L hitungnya ke daerah kritisnya ini? Ternyata tidak. Ya, dia bukan anggota daerah kritis. Sehingga keputusannya adalah H0-nya diterima. Kesimpulannya adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, itu contohnya. Ini soal latihannya. Silakan dikerjakan. Hasilnya silakan ditulis di kolom komentar. Ingat ya, datanya ini belum urut sehingga harus diurutkan terlebih dahulu. Selamat mengerjakan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri untuk video kali ini penjelasan uji normalitas non-parametrik dengan menggunakan metode uji Lilliefors. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.